Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang dikenal dengan Tahura adalah salah satu kawasan konservasi alam yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang penting. Di sini, kita akan menelusuri lebih jauh salah satu kawasan bersejarah yang ada di Kota Bandung. Tidak hanya sekedar melihat keindahan alamnya, tetapi juga memahami bagaimana Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda menyimpan cerita-cerita penting yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau segi historis, secara umumnya itu berhubungan dengan pembentukan Kota Bandung. Sebetulnya Tahura ini, sisi historisnya. Iya, karena di kami ada satu tempat yang namanya Guha Belanda. Itu awalnya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik untuk mengairi listrik di Kota Bandung. Itu dibuatnya di sini karena listrik Kota Bandung itu ada 2 PLTA, yang satu di Bandung, yang satu di Dago, yang di sini yang di Tahura ini, yang satu lagi adanya di Pangalengan. Fungsinya untuk mengairi listrik di Kota Bandung. Karena pada zaman Hindia Belanda dulu, Kota Bandung diarahkan atau akan dicetuskan menjadi ibu kotanya Hindia Belanda. Namun karena secara historik ada Perang Dunia Kedua ya, akhirnya Hindia Belanda kan terkalahkan oleh Jepang. Akhirnya Jepang lah menguasai Bandung gitu ya, atau Indonesia. Dan juga ada sejarahnya hasil dari penjajahan Jepang yang ada di sini, itu ada namanya Guha Jepang. Itu secara historik. Dan terakhir ada di sini secara histori itu adanya sebuah coretan atau sebuah tanda adanya Raja Thailand yang berkunjung ke kawasan ini. Raja Thailand atau Raja Rama kelima datang berkunjung ke sini, tepatnya di Curug Dago. Dan diikuti lagi sama cucunya atau Raja Rama ke-7 itu melakukan kunjungan lagi yang membuktikan betul nggak nih kakek saya datang ke Curug Dago, dia meninggalkan jejak, dan itu sudah terbukti. Mungkin 3 histori itu yang bisa menjadikan ciri khas Tahura secara histori ya, atau punya sejarahnya hubungan dengan luar negeri atau dunia luar. Belanda di awalnya sebagai irigasi untuk pembangkit tenaga listrik. Awalnya seperti itu, tapi karena ada gangguan alam, akhirnya si PLT itu dipindahkannya ke yang Dago Bengkok yang sekarang, sekitar 1 km dari sini. Di sana sudah ada lorong. Sayang mungkin kalau tidak dimanfaatkan ya. Akhirnya mungkin berpikirnya seperti itu, akhirnya dimanfaatkan, pembentukan lagi lorong-lorong lagi yang difungsikan sebagai pada saat itu menurut literatur dijadikan ada tempat tahanan, ada kamar untuk penyimpanan logistik, ada untuk penyimpanan radio komunikasi. Tapi itu berhubungannya dengan sejarah. Dalam hal ini mungkin Perang Dunia Pertama tidak berpengaruh ke Indonesia ya, tetapi pasti ada sedikit pengaruhnya. Tapi terutama yang sangat signifikan lagi itu pada saat Perang Dunia Kedua. Ya, karena Indonesia terlibat dalam Perang Dunia Kedua secara tidak langsung dan langsung sekali gitu, adanya pendudukan Jepang ya. Nah, Gua Belanda difungsikan menjadi tempat logistik, tetapi sama Jepang dibuat lagi untuk militer yang Gua Jepang, itu khusus ke militer, tapi tidak pernah digunakan oleh Jepang karena keburu kalah. Sudah selesai dibuat tapi tidak digunakan karena Jepangnya kan keburu kalah. Namun Gua Belanda masih tetap difungsikan sebagai logistik, dalam hal ini untuk persenjataan atau amunisi, itu sampai tahun 70-an akhir atau 80-an awal itu masih sempat digunakan. Namun 1970 ya, 1970 akhir itu masih sempat digunakan. Namun sampai setelah awal mungkin 1980-an udah nggak pernah lagi digunakan untuk logistik, tapi khusus pure mungkin untuk jadi tempat wisata atau destinasi wisata. Kisah unik mungkin adanya di Guha Jepang kalau menurut saya. Ada yang unik di situ.
di mana di situ ada sebuah guratan atau pahatan dari tentara Jepang yang ternyata itu ditemukan sekitar tahun 2011 mungkin ya. Dan ditemukan juga secara tidak langsung oleh, bukan ditemukan, tapi dibuktikan oleh orang Jepangnya sendiri. Jadi orang Jepang itu, mungkin nih ceritanya seperti ini. Pada saat itu kan tentara Jepang ada di Bandung ya. Mungkin tentara kan tidak sendiri, mungkin dengan teman-temannya gitu. Nah, si tentara itu, orang itu membuat semacam catatan harian. Di catatan harian itu dia membuat go Jepang, dia membuat goretan kepala harimau dan dia simpan. Biasanya kalau dalam perang, secara cerita-cerita kan dengan teman suka berbagi cerita. Atau misalnya berbagi cerita atau berbagi surat wasiat lah mungkin ya, surat wasiat. Jadi si tentara Jepang ini dia menitipkan wasiatnya, apabila mungkin saya mati atau tertembak atau apa, tolonglah buku ini dibawa dan silahkan kepada keluarganya. Dan memang betul mati. Terus dibawa sama rekannya, dibawa ke Jepang. Di Jepang mungkin dia disimpan lama, terus dia buka, ada catatan itu, dia diserahkan kepada keluarga si yang membuat catatan ini. Nah, setelah dibaca sama keluarganya, situ ada tulisan membuat pahatan kepala harimau di Bandung, tepatnya di Gua Jepang. Didatanginlah, datang orang Jepang itu, keluarganya ini, dibuktikan betul atau tidak. Dan setelah dibuktikan ada, mungkin itu yang lebih uniknya. Kurang lebih sekitar 2000-an lah, mungkinnya tahun 2000 awal lah ya. Sampai sekarang masih ada Pak? Masih. Di sebelah mana ya? Di Gua Jepang, kalau Gua Jepang kan ada 4 lorong utama ya. Kalau dari sini ya, itu yang paling ujung, tetapi bukan lorong yang menyatu. Ada satu lagi yang guhanya itu belum selesai. Itu udah biasa jadi destinasi orang melihat ke sana? Jarang. Orang jarang tahu itu. Nah, orang jarang tahu. Mungkin itu yang paling unik ya. Yang paling unik kalau menurut saya gitu. Kalau cerita mah. Kalau unik yang lain, kalau hal-hal misteri saya nggak percaya itu. Itu aja sih. Mungkin kalau untuk wawancaranya bisa saya cukupkan saja Pak. Mungkin nanti saya juga izin berkeliling kembali untuk sedikit ambil dokumen-dokumen lainnya. Apalagi tadi kita dapat kabar baru ada pahatan harimau. Iya, boleh. Mungkin Pak Arya mau ke sana. Ya, patokannya gini. Ini kan gua Jepang nih 1, 2, 3, 4. Maju lagi. Nanti ada yang guha yang belum, ada satu guha. Yang Gitu. besar bukan Pak? Besar, yang besar. Ada satu gua yang besar, gitu ya. Masuk sedikit, lihat dinding sebelah kanan. Masuk pas di pintu masuk, lihat dinding sebelah kanan. Dia agak tersamar. Kalau tidak diperhatikan itu tidak akan terlihat sebagai pahatan kepala harimau. Ya, menurut budaya mereka itu. Ada menurut catatannya itu kepala harimau. Nah, di dalam budaya Jepang sendiri kan harimau mempunyai makna tertentu ya. Mungkin dia seorang fighter, seorang pejuang, atau memang dia menjadi seorang leader. Itu literasinya budaya Jepang. Kalau maknanya mungkin harus tanya sama orang Jepangnya yang bikin. Asik tuh mungkin bertemu dengan pemburu, kita bertiga, pemburunya 11 orang. Mereka bawa senapan angin, bawa golok, saya mah nggak bawa apa-apa gitu. Cuma bawa tongkat doang. Apa dilawan? Nah, kalau dalam hal patroli yang paling pertama itu menjaga keselamatan diri sendiri dulu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita berbicara, menguasai massa, menguasai tempat sekitar kita, baru kita bisa bertindak. Apa yang mesti kita lakukan itu mungkin pengalaman ya, atau insting yang bermain. Apakah kita harus melawan atau tidak? Teman yang paling utama tetap dalam patroli, keselamatan diri sendiri dulu yang diutamakan. Gitu. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga ruang pembelajaran sejarah dan pelestarian lingkungan. Melalui peninggalan-peninggalan yang masih ada hingga kini, kita dapat memahami bagaimana kawasan ini menjadi bagian dari masa lalu bangsa. Sebagai generasi penerus, penting bagi kita untuk menjaga dan menghargai warisan sejarah serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Karena dari sejarah, kita bisa belajar untuk melangkah lebih baik ke masa depan.
Saya selalu tetap jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah ke kawasan hutan, jangan buang sampah ke sungai. Tuh, dan jangan memberikan makanan kepada hewan liar. Nah, selalulah jaga kebersihan dan jagalah lingkungan sekitar kita. Semoga tayangan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan warisan sejarah yang ada di sekitar kita. Karena sejarah bukan sekedar masa lalu, melainkan bagian penting dari identitas dan masa depan kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Pak Dika. Selamat sore. Kita lagi syuting video di Tahura. Di sini member kita lengkap. Saya Balkis dengan NIM 418222163. Di sini ada Doni. Dengan NIM 4122189. Ya, di sini ada Delia. Dengan NIM 418222180. Fadlan. 4822188. Ini Arya dengan NIM berapa Arya? 161. Kita lengkap full tim di Tahura di tanggal 27 Juni 2025. Bye di jam 15.40. See you Bapak. Tapi nanti kalau minjem lagi. Don, mau kemana kita Don? Mau ninggalin monyet. Serius aja. Sekarang kita lagi di mana? Mau ngapain di sini Don? Kita lagi di Tahura guys, kita akan berburu cianjur. Enggak. Alright guys, sekarang kita lagi di Gua Jepang cuy.